Dalam perkembangan dunia industri, khususnya di bidang farmasi, kebutuhan akan produk yang berkualitas dan terpercaya semakin meningkat. Hal ini mendorong perusahaan untuk terus berinovasi serta meningkatkan standar produksi guna memenuhi kebutuhan masyarakat. PT Sugus didirikan pada tanggal 23 April 2011 sebagai perusahaan yang bergerak di dunia industri farmasi. Pada awal berdirinya, perusahaan ini masih berada dalam skala kecil dengan keterbatasan sumber daya dan jangkauan pasar. Seiring dengan perkembangan perusahaan, PT Sugus mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 1 Oktober 2011. Dengan komitmen terhadap kualitas produk dan pelayanan, perusahaan terus melakukan peningkatan di berbagai aspek, baik dari aspek produksi, manajemen, maupun distribusi. Perkembangan yang signifikan terlihat pada tahun 2016, di mana PT Sugus berhasil berkembang dari skala kecil menjadi perusahaan dengan skala yang lebih besar. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang positif serta kemampuan perusahaan dalam menghadapi persaingan di industri farmasi. Baik, pada pagi ini kita akan masuk ke bagian yang paling krusial dari audit PT Sugus ini, di mana hari ini kita akan mengaudit bagian persediaan, kegudangan, dan tentang usaha. Berdasarkan penilaian risiko awal, area ini memiliki salah satu material yang cukup tinggi karena adanya volume besar transaksi di akhir tahun. Benar Bu, saya sudah meninjau metode penilaian persediaan perusahaan. Yang dimana kita juga harus memastikan konsistensi metode yang akan digunakan pada tahun lalu sehingga prinsip comparability itu tetap terjaga. Oke, saya juga sudah menyiapkan daftar permintaan dokumen untuk utang usaha. Saya ingin melihat apakah ada utang usaha kepada pihak afiliasi yang belum dipisahkan dari utang negara biasa. Untuk bagian penggunaan, saya akan fokus pada prosedur bisa batas atau cut-off. Jangan sampai ada barang yang secara fisik sudah keluar dari gudang, tapi secara administratif masih diakui sebagai aset perusahaan 43 Oke, mari laksanakan audit kali ini dengan skeptisisme profesional. Untuk Feli dan Adit, silahkan langsung saja ke area gudang. Ayo kita mulai, semangat tim. Baik Pak Kaisar, kami akan mulai verifikasi bahan baku utama yang dimana dalam stok pencatatan barang kami itu seharusnya stok polivinil itu ada 1.650 kg. Bisa dilihatkan fisiknya Pak? Contoh Bu, ini kiriman terakhir dari vendor kami. Barangnya masih dalam kemasan karung standar. Pak Kaisar, saya hanya menemukan di sini tuh 1.560 kg di sini. Ada selisih kurang sekitar 90 kg. Bisa dijelaskan kenapa selisihnya cukup banyak, Pak? Sejujurnya, sistem keamanan gudang kami sempat ada kendala bulan lalu. Ada laporan kehilangan yang sudah masuk ke manajemen, tapi sepertinya bagian akuntansi belum sempat melakukan pemutakhiran data di sistem. Baiklah, kami akan masukkan ini ke catatan pemeriksaan fisik sebagai barang hilang. Sekarang kita bergeser ke area cut-off books. Pak Kaisar, kenapa barang yang di sudut ini kondisinya sudah basah dan rusak? Itu dampak atau bocor saat jam deras kemarin Mas. Totalnya ada 10.000 pieces yang terendam. Kami belum memindahkannya karena masih menunggu tim operasial asuransi. Pak, barang yang rusak dan tidak bisa dipakai seperti ini harusnya dikeluarkan dari nilai persediaan aktif. Di laporan hasil perhitungan, kami akan klasifikasikan ini sebagai barang rusak atau obsolete yang memerlukan penyisihan.
Panitia, saya sedang menelaah rekapitulasi biaya manufaktur. Saya menemukan kejanggalan pada alokasi upah yang tidak tetap. Jangkauan seperti apa ya, Bu? Kami menghitung upah berdasarkan dari 3 kota yang diberlakukan oleh Pada batch produksi nomor 377 ada kekurangan untuk bebanan upah sebesar 15 juta rupiah berdasarkan pendaftaran ini. Pekerjaan ini selesai di Desember, tapi biayanya belum masuk ke saldo persediaan dalam proses. Oh, saya baru ingat. Itu adalah upah lembur yang pembayarannya baru kami proses minggu pertama Januari 2019. Berarti secara prinsip akuntansi aktual, meskipun dibayar di Januari, bebannya harus diakui di Desember karena jasanya sudah dinikmati perusahaan. Jika tidak disesuaikan, nilai persediaan barang dalam proses akan terjadi terlalu rendah atau unpaid. Oke, mari kita bedah bahasan surat konfirmasi dari vendor. Jadi ini hasil ringkasan konfirmasi utang kita. Dari semua vendor itu PT Delta dan PT Elang memberikan respon yang berbeda dari surat ini. Mari kita bedah satu persatu. Apa temuan di PT Delta? Nah, jadi PT Delta ini melakukan saldonya itu 30.800.000. Sedangkan di buku besar PT Subus hanya tercatat 22 juta. Selisihnya 8.800.000 ini karena adanya pengiriman barang tanggal 29 yang belum diinput oleh bagian akuntansi. Ini sudah jalan. Sesuai syarat pembelian, hak pemilikan sudah berpindah saat barang itu sudah dikirim. Ini murni kesalahan dari cut off pembelian. Bagaimana dengan PT Elang? Nah, kalau PT Elang ini ada selisih juga 2 juta. Setelah saya konfirmasi ke bagian keuangan, ternyata PT Subus sudah mengeluarkan giro pada 27 Desember, tapi pihak PT Elang baru melakukan clearing di bulan Januari. Kalau itu hanya masalah perbedaan waktu clearing bank, tidak perlu jurnal koreksi pada akun utang, tapi harus jelas direkonsiliasi bank mereka. Namun untuk PT Delta kita wajib usulkan jurnal penyesuaian. Oke tim, mari kita simpulkan seluruh temuan kita ke dalam daftar usulan jurnal penyesuaian. Yang pertama yaitu persediaan barang jadi. Kita tambahkan 15.910.000 karena ada pembatalan pengiriman barang yang sebenarnya masih milik PT Subus. Yang kedua yaitu persediaan bahan baku. Tambah 8 juta untuk transaksi PT Delta yang tertinggal. Ditambah PPN masukkan sebesar 800.000. Yang ketiga yaitu beban lain-lain. Kita akui beban atas kehilangan polivinil yaitu sebesar 1.350.000 dan kerusakan fisik karton box sebesar 11 juta. Dengan koreksi ini, nilai persediaan akhir per audit yang semulanya 2.726.538.700 rupiah kini terkoreksi menjadi 2.745.143.700 rupiah. Dengan penyesuaian ini juga memperbaiki akurasi laporan biaya produksi kita. Melalui prosedur uji pisah batas dan verifikasi fisik yang mendalam, kami telah memastikan integritas laporan posisi keuangan dari PT Subus. Kami juga merekomendasikan agar manajemen meningkatkan sistem keamanan di gudang dan juga lebih teliti lagi dalam mencatat persediaan barang rusak secara tepat waktu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan bahwa setelah dilakukannya penyesuaian, laporan persediaan dan utang usaha PT Subus telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi yang berlaku. Terima kasih.